Begitu sidang usai, Mail justru melontarkan kalimat tak terduga pada Nikita. Di depan publik, ia berkata, "I love you" kepada Nikita. Momen sidang kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyita perhatian. Nikita Mirzani hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menyeret asistennya Mail Saputra. Mail juga menjadi saksi saat sidang Nikita. Namun bukan hanya agenda sidang yang jadi sorotan, melainkan juga penampilan sang artis kontroversial. Dengan gaya cetar membahana, Nikita melangkah penuh percaya diri, rambut dikepang, berbusana serba hitam, yaitu turtleneck ketat, dipadu juga dengan rok ketat yang semakin menegaskan karakternya. Kaniki, tema outfitnya apa sih Kaniki hari ini? Ami penampilannya selalu kece badai, gimana nih Mi? Iya harus, kan mau ketemu banyak orang. Agenda sidang kali ini memanas. Giliran Nikita Mirzani dan Mail Syahputra saling bersaksi di persidangan masing-masing. Ketegangan langsung terasa ketika keduanya dicecar pertanyaan oleh pihak JPU. Dalam kesaksiannya, Nikita blak-blakan mengaku malas bertemu orang jika tak ada uangnya. Termasuk saat Mail pernah menawarinya bertemu sejumlah calon endorse. Salah satunya Reza Gladys. Namun, ketegangan lainnya juga sempat menjadi sorotan di awal sidang, di mana membuat kuasa hukum Nikita meradang lantaran JPU membahas isi chat Nikita di tahun 2023 jauh dari kasus terjadi di tahun 2024. Namun, yang tak kalah mengejutkan, begitu sidang usai, Mail justru melontarkan kalimat tak terduga pada Nikita. Di depan publik, ia berkata, "I love you" kepada Nikita. Ini chat gue mulu, ngajak ketemu. Terus saudara bilang, nggak ada duitnya, malas Mail. Nah, apa pembahasan duit itu untuk juga rencana pekerjaan kerjasama setiap kali misalnya ada yang mau ketemu, harus saudara itu ada duitnya gitu baru ketemu saya. Iya, kalau mau ketemu artis gratisan kayaknya kalau yang Niki tahu di circle Niki tidak ada yang bisa ketemu seorang artis cuma senang. Oke. Kapan bulan apa ya? Ya, begitu memang adanya seperti itu. Jadi tidak ada kebohongan. Jadi semuanya itu sudah terang benderang, nggak ada masalah. Mereka happy ngasih duitnya, malah minta tolong, menekan Mail supaya dia bisa bertemu Nikita, memaksa Mail supaya menerima uang. Terus di mana persoalan ini? Ini paksa semua, ini sidang. Perkara yang dipaksakan Bu disidangkan di persidangan ini. Nggak benar semua ini perkara ya. Di saat bersamaan dengan sidang Nikita Mirzani yang tengah memanas kemarin, drama lain juga mencuat. Emma Waroka yang dikenal berada di kubu Nikita Mirzani dan juga selalu hadir di sidang Nikita mendadak meradang. Ia tak terima disebut nenek-nenek oleh pihak Reza Gladys, buntut panjang dari kasus Sunan Kalijaga yang sebelumnya mengaku dipukul oleh pihak Reza Gladys. Bahwa kemarin itu Bang Sunan mengatakan bahwa siapa yang mengundang saya kan, dan saya ada dibilang sama
nenek Waroka, emang Waroka ya nenek ya, nenek Waroka, emang Waroka ya nenek ya. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, ada peristiwa yang sangat tidak enak itu, lalu berlanjutlah dengan laporan juga oleh Mas Sunan, dan keesokan harinya nih, ya saya lupa tepatnya kapan, tapi pokoknya setelah kejadian itu beredar di sosial media, beliau ini si orang yang diduga dia melayangkan tangannya ke rahang atau kanan ke kiri Mas Sunan, ya, dengan preskon bersama dengan teman-temannya yang lainnya juga, yang menyebutkan nama saya komplit lengkap dengan memanggil saya nenek, memanggil dengan sebutan yang nggak etis gitu ya, nggak wajar, nggak lazim lah. Dia memanggil saya nenek, dan intonasi nada suaranya juga bukan yang bagaimana ya, tapi sangat tidak enak didengar gitu kan. Emma Waroka yang kini berusia 50 tahun merasa dipermalukan setelah pihak Reza menyebut dirinya sebagai nenek-nenek. Ketika mereka melaporkan Sunan Kalijaga ke pihak berwajib usai keributan panas yang pecah pasca debat di sebuah acara televisi. Dengan keras, Emma menegaskan dirinya bukanlah nenek-nenek. Apalagi ia tak memiliki anak, apalagi cucu. Perseteruan pun semakin meruncing. Emma Waroka yang berdiri di kubu Nikita Mirzani akhirnya mengambil langkah hukum. Ia resmi mensomasi pihak Reza Gladys di mana meminta untuk bisa membuktikan jika Emma Waroka adalah seorang nenek-nenek. Namun, jika pihak Reza Gladys tidak bisa membuktikan, Emma pun berencana menempuh jalur hukum dengan pasal dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Saya merasa sangat marah pastinya ngelihat hal itu, juga memalukan juga buat saya karena saya bukan nenek-nenek. Saya rasa teman-teman bisa lihat lah, Mamski nggak kayak nenek-nenek gitu ya. Dan aku juga nggak ada anak, nggak ada cucu, bukan neneknya beliau juga gitu. Apabila dia tidak bisa melakukan pembuktian untuk membuktikan Ibu Emma Waroka adalah seorang nenek-nenek yang dia sebutkan, kita akan menempuh jalur hukum. Inilah saya bilang ini gaya-gaya drama. Jadi tegas saya nyatakan, kami akan lakukan tindakan hukum juga. Belum tuntas kasus panas dengan Nikita Mirzani, nama Fitri Sahuteru kembali mencuat beberapa waktu belakangan ini. Sebelumnya, ia memang sahabat Nikita Mirzani, namun ia kini di kubu Reza Gladys. Kemudian ia juga sempat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus asusila yang menjerat Fadil Bajideh, dan kini publik kembali dibuat terkejut saat Fitri terlihat mendampingi Marissa Icha di Polres Jakarta Selatan pada Kamis 21 Agustus 2025 kemarin. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan. Marissa tengah mengikuti perkembangan laporan kasus dugaan penipuan yang menyeret sindikat mafia tambang. Dari hasil penyelidikan, aparat kepolisian dikabarkan telah berhasil menangkap salah satu pelaku yang diduga kuat terlibat dalam jaringan tersebut. Tak berhenti di situ, Marissa Icha pun akhirnya buka suara. Ia membeberkan secara gamblang nilai kerugian fantastis yang harus ditanggung akibat ulah para pelaku. Laporkan siapa sih Kak? Atau mau di BAP? Ini agendanya kami diberitahu sama penyidik laporan kami yang kami buat terkait penipuan penggelapan yang mana korbannya adalah Marissa Icha, tersangkanya sudah diamankan. Ya mafia tambang lah yang banyak dilakukan sama banyaknya orang sekarang. Kerugiannya sendiri mungkin miliar ya. Namun, kehadiran Fitri justru menimbulkan tanda tanya besar. Netizen ramai membicarakan perannya.
Bahkan sebagian menyindir bahwa Fitri lompat sana, lompat sini karena sering muncul di berbagai kasus selebriti. Apakah kehadirannya semata bentuk solidaritas atau justru ada agenda lain di balik langkahnya? Hari ini saya datang ke sini mensupport adik saya Marissa Ica dan untuk menyatakan apresiasi sebesar-besarnya kepada Polres Jaksel.